kemarin kita melihat, satu karena dia yakhsha, takut dia setelah mendapatkan informasi, sehingga takutnya itu membuat dia melakukan amal saleh. Kemudian tazakka, dia melakukan tazkiyatun nufus, fasalla, dan dia melakukan salat dan seterusnya ya. Ada dua amalan. Setelah dia takut, dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah shalla simbolnya, dan dia juga berbuat baik kepada orang lain dengan simbol tazakka, dia membersihkan dirinya termasuk hartanya dan seterusnya. Surah Al-Ghasyiyah ini berkenaan juga dengan dua tipe manusia ketika Allah nanti menjelaskan tentang bagaimana nasibnya di akhirat. Ada wajahnya yang ketakutan, wujuhu yauma idzin khasyiah, ada wajah yang penuh nikmat, wujuhu yauma idzin na'imah. Surah Al-Ghasyiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusbadun kana yaqra'u bisabbih isma rabbikal a'la wal ghasiyah fi salatil 'idi wa yaumil jumu'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbih isma rabbikal a'la dan surah Al-Ghasyiyah di salat Id dan salat Jum'ah. Imam Malik menyatakan dari Domroh bin Sa'id, dari Ubaidillah bin Abdillah, An-Nadduhak bin Qais sa'ala Nu'man bin Bashir, dia bertanya, bima kana Rasulullah SAW yaqra' fil Jum'ah ma'a suratil Fatihah, dengan apakah Rasulullah SAW membaca dalam salatnya di hari Jum'ah bersama surah Al-Jumu'ah. Qala hal ataka hadisul Ghasyiyah. Jadi Rasulullah kalau sholat Jum'ah sering kalinya membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau Al-Jumu'ah dengan Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu hadithul Ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah, siksaan atau kehancuran atau ancaman Allah atau kehancuran Allah yang meliputi segala sesuatu, namanya Al-Ghasyiyah. Ayat ini diawali dengan pertanyaan, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ada satu hadis menarik, marran Nabi ala imra'atin taqra', Rasulullah SAW suatu hari melewati seorang perempuan yang sedang membaca hal ataka hadisul Ghasyiyah. Faqama, Nabi kemudian berdiri, yastami', berusaha untuk mendengarkan yang dibaca oleh si perempuan itu, wa yaqulu, dan kemudian Rasulullah menjawab, na'am qad ja'ani, iya, sungguh telah mendatangiku. Apa? Hadisul Ghasyiyah. Karena ayat ini dibuka dengan pertanyaan, apakah telah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Rasulullah SAW jawab, na'am qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku. Yang menarik untuk direnungkan yang pertama tadi dari jawaban Nabi, pertanyaannya itu menggunakan kata ata, Nabi menjawab dengan menggunakan kata ja'a. Itu yang pertama. Mari kita lihat lebih detailnya lagi ya. Yang pertama, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kata halnya dulu. Hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, annaha fi mawdi'i qad wa taqdirul kalam qad ataka hadithul Ghasyiyah qalahu Qutrub. Imam Qutrub menyatakan hal di sini ini bukan apakah artinya, tapi sungguh-sungguh. Jadi hal bimakna qad, maknanya menjadi qad ataka hadithul Ghasyiyah, sungguh-sungguh telah datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithul Ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah. Makna yang pertama. Makna yang kedua tetap istifham. Jadi yang kedua adalah dimaknai dengan istifham, bukan seperti Imam Qutrub, annaha kharajat makhrajal istifham, ya, li rasulihi, kepada rasulnya, wa maknahu alam yakun qad ataka hadisul Ghasyiyah,
dimanai dengan bukankah, ya. Bukankah tunggu telah datang kepadamu hadisul ghasyiyah. Jadi hal bimakna dengan bukankah kalau kita di sini. Alam yakun, ya. Alam yakun qad ataka hadisul ghasyiyah. Ini menurut Imam Al-Kalbi. Oke, apa maksudnya pertanyaan ini? Begini. Kemarin di surat Al-A'la mereka sudah diingatkan dengan Al-Qur'anul Karim, turunnya Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Tetapi yang menarik, Quran menyatakan Nabi disuruh oleh Allah SWT untuk memberikan peringatan, ya, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Tetapi ada dua karakter orang, ada yang mengambil manfaat dari Al-Quran itu sebagai pengingat buat dirinya, dia berzikir dengan Al-Quranul Karim, membaca dan mengingatnya, tetapi ada yang tidak mau peduli. Nah, surat Al-Ghasyiyah melengkapi. Sekarang diingatkan dia tentang Yaumul Qiyamah. Kenapa? Karena ini sangat powerful. Orang itu kalau menyadari tentang hari akhir, insya Allah itu yang akan membuat dia berubah. Karena kita ini meskipun sudah tahu persis bahwa kita ini akan menuju kepada hari akhir, banyak sekali manusia itu yang melupakan hari akhir. Hidup itu seperti ya day to day saja. Hari ini untuk besok lagi, untuk besok lagi. Wong kita ini kadang tidak ingat tahun ke depan mau ngapain kok, 5 tahun lagi mau ngapain kok. Kalau kita lihat anak-anak muda itu, dia hidup ya ngalir saja sesuai dengan waktunya. Besok ya urusan besok misalnya. Dia tidak pernah berpikir buktinya apa. Kalau dia ingat terus tentang masa depannya, tidak mungkin dia lalai. Nih, anak sekolah itu kuliahan misalnya, kalau dia ingat tentang nanti saya kalau wisuda terus saya akan mencari pekerjaan, terus saya akan ngelamar anaknya orang, mesti serius sekolahnya. Kenapa dia kok tidak serius? Lupa itu, masih nanti kok. Ya, akhirnya nyantai kuliah, masih nanti, dan seterusnya. Permasalahannya apa? Dia lupa tentang masa depannya itu. Padahal cuma 4 tahun waktunya kalau kita pikirkan. Apalagi tentang hari akhir. Siapa di antara kita yang terus mengingat awai kate mati, awai kate mati? Tidak semua orang terus mengingatnya. Kenapa? Karena kita terus-menerus hidup dalam dunia ini sampai kemudian lupa sibuknya urusan kita mikirin dunia ini. Ya, apalagi kalau udah banyak pekerjaannya, ya dagangan rame, anak-anak akeh, sing diurus banyak, maka seluruh pikirannya, atensinya itu semua kepada urusan pekerjaan. Sampai dia sudah tidak punya waktu, jam segini ke sini, jam segitu ke situ dan seterusnya. Makanya dia lupa tentang hari akhir. Ngoten pentingnya mengingat hari akhir itu. Lah karena itu kita dibutuhkan untuk mengingat sebenarnya mau kemana sih saya ini. Itu penting. Meskipun seperti hal yang biasa saja, tetapi ternyata ya saya tidak selalu ingat itu. Nah, kapan setidaknya kita ini dipaksa untuk ingat? Waktu sholat. Alhamdulillah orang mukmin itu wonten waktu jedah sholat, subuh, zuhur, asar, ada jedahnya. Sehingga kita dipaksa untuk sholat, pun sholat nanti ada orang yang membaca Al-Ghasyiyah, kita jadi ingat. Ya Allah, ya urip katanya yang akhirat. Coba kalau mboten wonten sholat, jenengan pikiraken nah kalau kita ini lagi sibuk-sibuknya, mboten wonten pikiran hari akhir itu. Pikirannya ya bagaimana pekerjaan saya bisa selesai ini. Apalagi dikejar target, lupa kita. Ngoten maksudnya. Lah, kenapa gitu? Apalagi kalau orang tidak pernah baca Al-Qur'an, yang tadi di surat Al-A'la itu diingatkan Al-Qur'an, dia berbalik. Ya bukan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan pertanyaan hal ataka. Fokusnya dirubah. Mestinya yang dinasehatin siapa? Orang kafir, orang asyqa ini, yang celaka itu. Sekarang Allah tidak berbicara kepada audien yang mestinya diadres, yaitu orang kafir, orang musyrik. Yang tadi itu, yang al-asyqa wa yatajannabuhal asyqa, yang berpaling. Siapa itu? Orang-orang yang celaka kata Al-Quran, karena berpaling dari Al-Quran. Terus Rasulullah langsung sekarang berbicara dengan Rasulullah SAW. Hal ataka, bukan hal atahum atau hal atakum, tapi hal ataka.
bukankah telah datang kepadamu Muhammad. Kenapa begini ini? Satu, Allah berpaling dari orang-orang kufur itu, orang-orang musyrik, tidak ngasih perhatian sudah karena keterlaluan. Nomor satu, sehingga Allah sekarang memfokuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan begitu kalau kita lihat dramanya dalam ilmu ma'ani. Untuk apa kira-kira? Nomor satu, untuk memberikan tasliyah atau penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini kalau diperintah berdakwah, yang didakwahi mokong, yang didakwai mboten nurut, yang didakwahi ngeyel, bahkan menghina kita, terus macem-macem lah sama kita. Ya, itu sumpek hati, bisa stres, bisa down. Ya, aktivis-aktivis dakwah yang dakwah kemana-mana, tidak diterima, dicaci maki, tidak dikasih tempat, stres itu. Oh, bohong kira. Atau yang sudah berdakwah lama tapi nggak ada hasilnya, stres. Salah satu hiburannya adalah seperti ini. Allah menghibur hati Nabi. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Bukankah telah datang kepada Muhammad hadisul ghasyiyah, cerita tentang yaumul kiamah nanti, yang kerusakannya, yang azabnya itu menyeluruh kepada apapun dan siapapun saat itu. Kata Allah SWT, tenang aja, kamu kira mereka itu keluar dari amatanku, keluar dari siksaku, mereka itu keluar dari ancamanku? Enggak, bukankah telah datang kepadamu? So tenang. Nah, itu untuk Nabi. Untuk kesana, untuk audien yang tidak disapa lagi oleh Allah SWT, ngapain? Itu penghinaan buat dia. Nabi meskipun Allah meskipun langsung berbicara dengan Rasulullah SAW, tapi mereka juga mendengar, karena dibaca Nabi. Seakan-akan sekarang mereka mendengar suara orang lain. Itu saking hinanya mereka, sekaligus mengancam Allah SWT. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, itu fungsi dari istifham di sini. Hal ataka. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti biasanya. Biasanya kalau bicara hari akhir itu menggunakan kata kerja jaa, bukan ata. Fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atit tammatul kubra, semuanya pakai jaa biasanya. Karena jaa digunakan untuk kedatangan sesuatu yang berat, sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Menggunakan jaa. Ata digunakan untuk kedatangan sesuatu yang kecil, yang mudah, yang ringan. Ngoten. Sekarang Allah menyatakan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nomor satu, kenapa Allah kok tidak menggunakan jaa? Padahal Nabi Muhammad jawabnya jaa. Nah, tadi kan Rasulullah lewat, ada orang perempuan membaca laqad hal ataka hadithul ghasyiyah, qama, Nabi berdiri kemudian mendengarkan dan Nabi mereply. Apa kata Nabi? Na'am qad ja'ani, bukan na'am qad atani. Padahal hal ataka jawabannya mestinya atani. Ya, Nabi ndak, hal ataka jawabnya Nabi ja'ani. Kenapa kok berbeda? Gini, bagi Allah SWT mendatangkan yaumul kiamah itu mudah banget bagi Allah. Nah, tetapi kita nanti akan melihat yaumul kiamah itu, prosesnya, kehancurannya, itu sesuatu yang maha dahsyat. Karena itu hatta beritanya pun bagi manusia itu sesuatu yang sangat berat. Karena itu Rasulullah SAW menjawab dengan kata ja'a. Menjawab dengan kata ja'a. Bayangkan ya, Masya Allah, jangankan itu, surah Al-Insan, Rasulullah SAW saat menerima surah Al-Insan itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura ila akhirih ya. Ada lelaki hitam bertanya ke Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang ada di samping Rasulullah saat itu melihat kepayahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima surat Al-Insan. Apa kata Umar? La tuskil an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan memberatkan Nabi Muhammad SAW. Sudah, jangan tanya dulu. Kamu itu, Nabi ini lagi capek, payah
Karena kalau menerima wahyu itu payah sekali Rasulullah SAW. Nabi kemudian menyatakan, da'hu ya Ibn al-Khattab, biarkan dia wahai Ibn al-Khattab. Terus bertanya, Rasul kemudian membaca surat Al-Insan sampai kemudian bicara tentang sifat-sifat ahli surga. Ya, dia akan minum dari campurannya kafur aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira ila akhirih, ya. Sampai bahasan surga, terakhir bahasan neraka, terus bahasan surga, minumannya dari mata air namanya salsabila. Mereka nanti akan bertemu dengan Allah. Mereka menggunakan pakaian sutra yang tipis dan sutra yang tebal warnanya biru. Mereka dipakaikan dengan gelang-gelang perak. Kalau sekarang seperti orang itu kalau menghadap petinggi atau menghadap pejabat yang sangat terhormat, ngadep presiden, ngadep siapa, biasanya kita ada dressnya, ada dress code-nya kan gitu. Pakai jaket, pakai apa. Nanti saat kita menghadap Allah pakai kain hijau, ya. Sundusin khudrin kata Al-Qur'an. Pakai sutra hijau, yang satu tipis, yang satu tebal. Jadi ada dua pakaiannya. Seperti kados jenengan waktu nikah nih, nanti wonten jase nih. Masih itu wong barat dadi jasan. Keringetan kabeh langit. Jane sinten sing ngawali biyen niku? Jane mboten usah jasan, wong kene kita ini bukan orang bule nomor satu. Yang nomor dua, kita sebenarnya punya tradisi berpakaian sendiri lah gitu loh. Atau batik lah sing apik. Tapi kenapa kita kok harus jasan nih? Jas itu untuk daerah yang musim dingin memang tepat. Kenapa? Bukan untuk daerah tropis. Iya, kecuali ASEAN semuanya kan begitu. Kita ini makanya orang Indonesia mboten gak ada pakaian luar. Kecuali sepeda motoran jaketan, ya, utawi lagi hujan jaketan, kita hanya itu. Tapi bukan pakaian kebiasaan kita. Ya, tapi itulah bagian dari akulturasi budaya. Ya mboten napa-napa, mboten haram, tapi rada antik mawon nek dipikir-pikir. Karena kita menganggap wong lanang lek gawe jas gagah, ketok keren. Mungkin itu maunya. Meskipun ya ambek ngempet, angkat kabeh gitu. Lah, nanti di surga kita begitu. Kenapa? Karena mboten panas di surga. Ya, terus di surah Al-Insan ndak ada syamsan wala zamharira. Ndak ada matahari yang sangat panas yang menyorong kita sampai kita kepanasan, atau juga nggak ada dingin yang sampai menusuk tulang. Udaranya fine, perfect, enak. Wong mboten wonten sing ngomong, aduh kok cek ademe ya, atau ngomong, aduh kok cek panas ya. Lah, yo napa gawe udara kados ngoten niku. Lah iku nanti teng surga ngoten niku. Ya, masyaallah. Muttaqina fi 'alal araik, ya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya mboten kepanasan tapi mboten keademen. Seluruh di dunia itu kita merasakan begitu. Waduh rek kok cek panas rek, atau aduh kok cek ademe ya. Ngoten terus namine teng donya. Nate jenengan, ya Allah pas banget suasana ini. Kalaupun ada berapa lama sih? Habis gitu kemudian aduh isu rasane jam 6 seneng enake. Mulai jam 09.00 10 wis mulai panas. Nggih, jam 12 sampai disebut tiang panas kentang-kentang saking panase. Teng Surabaya jam 09.00 pun panas, jam 7 pun kepanasan. Allah. Nah, karena itu kata Quran, begitu kita menghadap Allah pakai sutra hijau yang tipis sama yang tebal. Terus memang Quran menggunakan wahullu asawira min fiddah, menggunakan gelang-gelang dari perak. Ustaz, lah kados ketoprak ngoten wonten gelang dari perak. Nggih pun ngoten mikire. Kalau sekarang mungkin seperti jam Rolex. Nah, itu toh. Gambar jam kados ngoten. Kita itu dress well. Kita memakai pakaian selengkap mungkin. Kenapa? Karena kita mau ketemu Allah. Allah, yo nopo senengi dengan bayangaken. Yo opo senengi terus rek ya Allah. Kados wong kate mantenan niku lho. Kate ketemu suaminya atau ketemu istrinya, Masya Allah.
pakaian oleh jahit sampai minyak wangi nih segala macamnya. Yang perempuan juga begitu, dihiasi segala macam, bunga melati pirang atus nih sampai didadekno jilbab ngeten. Lek dipikir nih, ya Allah, hanya untuk apa? Diketemukan antara suami dan istri. Ya nopo malih kalau bedan itu bahagianya masya Allah. Ya, bagaimana bahagianya lagi kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Quran menggambarkan itu. Terus di Quran pakaianmu nanti hijau tipis, hijau sutra tipis, sutra tebal. Hullu asawira min fiddatin, kamu dikelengkapi nanti lek jam sakniki nggih gawe jam-jam tangan sing mahal. Semua orang-orang yang berkelas kalau mau bertemu dia pasang niku. Nggih, lawyer sing sugih niku sinten? Hotman Paris. Nggih, kalau kata dia, "Kenapa kamu kok pakaian yang mahal? Terus sininya inten-inten." Kan dia ngeten-ngeten ya biasanya. Kata dia ini sini bisa 5M ini kata dia. Kenapa? Karena saya kalau tanding di Singapura kata dia, itu sama orang luar negeri itu, orang luar itu melihat dari pakaian kita dulu, penampilan. Kalau kita kelihatan murahan, kita down. Karena itu saya berpakaian begini ini. Untuk bagian pekerjaan, ben dia tahu saya bukan murahan. Wah, itu down dulu sudah lawannya. Itu Hotman Paris. Ya, dia juga, betul sedoyo sampai kita lihat ya Allah ya, dan seterusnya. Diparingi sedoyo. Wonten sing 2 miliar siji dan seterusnya. Nah, bayangannya nanti begitulah. Kita dipaes-paesi, gawanteng ayu ngadep teng Gusti Allah. Terus kalimat ini masya Allah, wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah kemudian memberikan minuman, Allah sendiri yang ngasih minuman itu kepada orang itu. Ya Allah, kita ini kalau jenengan bertamu kemanapun, siapa yang memberi minuman itu salah satu tingkatan kehormatan kita. Lihat jenengan ke pesta, kemudian minumannya sudah disiapkan di situ, tinggal ngambil, itu level pertama. Level kedua, kalau wonten pelayan yang muter-muter, terus nawarin koktail atau apalah, kolak misalnya. Nah niku itu yang disebut Al-Quran wildanum mukhalladun ya. Kalau kamu melihatnya seperti kamu melihat, masya Allah kata Al-Quran, idza ra'aitahum ya lu'lu'am manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Itu level nomor 2. Pertama mboten, gelasnya pun siap, sudah penuh. Level pertama. Level kedua, jamuan di surga itu wonten arek ganteng-ganteng seperti mutiara-mutiara yang muter jajain kita. Marisa. Ya Allah. Sama di restoran yang kalau kita nginep di hotel yang mahal nggih ngoten. Kalau sudah mahal wonten sing keliling niku. Dan terus dan seterusnya kita. Nek sing murah wis mangan-mangan kono lho wis disiapno ngono. Nah. Iku level nomor 1. Nomor 3 paling terpuncak bukan orang lain yang memberikan, Allah Subhanahu wa taala. Saged jangan bayangkan ya Allah, ya nopo seneng ngirek. Kita juga meniru pasangan calon suami lek datang ke rumahnya calon istri, anak wedok kon sing ngetokno teh nggo. Wah. Sing lanang pun gelong-gelong ya Allah ngono. Widodariku teko nih. Dia yang disuruh meskipun sing wedok sampe gemeter ngeten. Nek tradisine wong Jawa lah ngoten. Perempuannya disuruh mengeluarkan kopinya atau tehnya. Allah, coba bayangkan. Teng Quran ini ngoten, wasaqahum rabbuhum syaraban tahira. Laki-laki hitam tadi yang bertanya kepada Nabi pun tutup mriki ayate, wasaqahum rabbuhum syaraban tahira. Terus piyambake ngeten. Wafat terus piyambake. Mirengaken ayat-ayat Quran berkenaan dengan surga. Dipikir boten tahan piyambake. Rasulullah terus dawuh nggih, apa kata Rasulullah SAW? Akhraja nafsa sahibika atau akhraja nafsa akhika asyauq ilal jannah. Dulurmu iki mati mergo kangen yang surga. Terus Kanjeng Nabi. Coba bayangaken. Niku wong tadabbur zamane para sahabat.
Boten kuat mikir, ya Allah, ya nopo mangke lek sampai dikasih minum dan seterusnya dan seterusnya. Niku para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang sampai dimuliakan oleh Allah karena Al-Qur'anul Karim. Oleh maca Quran, merenungi Quran, sampai saat dia merenungi kecintaannya kepada surga itu, kerinduannya kepada surga, dan itulah yang dijadikan akhir dari hembusan nafasnya oleh Allah SWT. Masya Allah. Diku, karena itu penting merenungkan surga, merenungkan neraka nih. Kersane tumbuh kerinduan nih, seperti para sahabat tadi. Oke, niku kenapa kok disebut ataka dan kenapa kok dijawab oleh Nabi dengan ja'a. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hadis adalah informasi yang baru. Sebenarnya namanya hadis. Makanya sesuatu yang baru itu hudus. Nah, gitu. Modern disebut al-hadithah, al-asriyah, sesuatu yang baru masih hudus, ya. Hadis berarti kabar yang masih baru, yang masih fresh. Atau kabar yang telah lama tapi saat diceritakan lagi nampak seperti hal baru. Ya, seperti jenengan nonton film Umar. Cerita tentang Umar itu pun lami loh. Umar, cerita tentang Umar. Terus RCT Rumiyin TPI nopo saniki mboten suwi mboten ningali TV. MNC TV menawi mboten keliru. MNC TV muter film Umar pas Ramadan. Itu cerita tentang Umar seperti hadis, seperti cerita baru. Lah gitu. Padahal udah cerita lama, tapi dibikin lagi. Atau jenengan nonton Sang Pencerah. Nah, itu kan koyok cerita baru, padahal ya cerita lama, namanya hadis. Cerita yang lama tapi dimunculkan kembali, tetapi orang yang mendengarkan nampak seperti cerita yang baru, namanya hadis. Allah SWT berkali-kali cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, neraka dan seterusnya. Tapi Allah menyatakan, saya mau ceritakan sekarang tentang surga dan neraka lagi, tetapi cerita ini akan terasa baru bagimu. Tidak sama seperti yang dulu-dulu. Itu maksudnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena Al-Quran ingin menceritakan hari akhir itu menjadi sesuatu yang baru, namanya saja sudah baru, yaitu Al-Ghasyiyah. Biasanya Al-Qiyamah, biasanya Zalzalah, biasanya yang lain. Sekarang Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah dari kata ghasyiyatun, ya ghaswah, makna dasarnya penutup, nutupi. Misalnya Quran menyatakan nopo terus wonten surah Al-Baqarah wa ala absarihim ghishawatun, ya. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang nopo namine kafir, ya, kafaru, tapi kata Al-Quran la yu'minun sawaun, gimana wa ala sam'ihim ghisyawatun, kata Al-Quran, ya, matanya ketutup tidak bisa, dan telinganya wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun, dan meripat-meripati mereka ini, mata-mata mereka, penglihatan mereka ghisyawa, ada penutupnya. Oke. Quran menggunakan kata itu sebagai gambaran yaumul kiamah, yaitu al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesuatu yang nanti meliputi semuanya, menutupi semuanya. Maksudnya begitu. Jadi mengcover semuanya. Karena dikasih al di depannya, di akhirnya dikasih tak marbuto, al-ghasyiyah. Berarti dia satu kejadian yang nanti begitu terjadi itu tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya akan diliputi, semuanya akan merasakannya. Itu maksudnya, namanya al-ghasyiyah. Atau apa ya, ya mengcover semua di seluruh sisi dari dunia ini, gak ada satupun yang terlewat. Itu namanya al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Lah, apa yang meliputi itu? Apakah merupakan kebaikan? Tentu saja
bukan, yang meliputi itu adalah prahara pada saat itu. Karena itu para ulama mengartikan dengan beberapa hal. Yang pertama, annaha al-qiyamah ya takshan nas bil ahwal. Maksudnya adalah kiamat yang akan meliputi seluruh manusia dengan praharanya, al-ahwal. Tidak ada satupun orang yang tidak akan merasakan prahara yaumul kiamat. Swangking dia tidak ada satu wilayah pun. Kita ini kalau ada ngeten maksudnya ya. Kemarin ada gempa di Turki yang membuat kita miris melihatnya ya. Kasihan sekali ya. Semoga Allah mengangkat semua kesusahan, penderitaan mereka semuanya. Kita ini kalau sengeri-ngerinya ada gempa bumi, tetapi tidak semua tempat. Masih ada tempat yang aman, tidak jatuh. Jadi kita masih bisa berlindung. Namanya mboten ghasyiyah. Karena mboten overwhelming, mboten all covering sifatnya. Jadi masih hanya sebagian saja. Tapi kalau ada bencana yang meliputi semuanya tanpa ada satu jengkal pun yang tidak ada bencana di sana, namanya al-ghasyiyah. Ngoten maksudnya. Misalnya Quran menggambarkan, ya ayyuhan nas, kata Allah, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saah yaumun azim. Ya, syai'un azim. Sesungguhnya prahara yaumul kiamah, goncangannya yaumul kiamah itu adalah sesuatu yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin ya amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Nanti prahara yaumul kiamah, kata Allah, untuk menggambarkan bagaimana ngerinya prahara yaumul. Kamu akan melihat, kata Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang sedang menyusui itu abai dan lalai terhadap anak yang disusui. Saking mumete, saking bingungnya, nyusoni terus anake logor kabeh. Bayangaken. Yo nopo sak ruwet-ruwete urusan, sengeri-ngerinya apapun, lek wonten ibu nyusoni anake nggih mboten kira sik pancen ngeten mawon nang gitu. Niku saking bungunge wis mboten ngreken teng yugane. Terus di Quran, Masya Allah, tadhalu kullu murdi'atin ya, lalai dan abai, kullu murdi'ah, semua perempuan yang sedang menyusui, amma ardoat, dari apa, dari bayi yang dia susui ini. Dan watadau lan babaran kullu dhati hamlin, perempuan yang hamil, hamlaha, langsung brojol sedaya. Saking wedi, sakniki lek wong wedok biasane kuat den to napa, paling banter biasane head nggih. Paling banter niku wis. Biasanya ngoten ruwedeg tanopo, biasanya perempuan begitu. Ini ada satu kondisi sampai hamil mawon brojol. Allah, bayangkan, yuk nopo ngerine dino niku. Dan kamu melihat semua manusia itu sempoyongan, kados wong mabuk, boten jelas win. Ya, padahal kata Allah mereka sedang tidak mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka itu tidak sedang mabuk, walakin adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah itu sangat berat sekali. Itu gambaran dari ghasyiyah. Kenapa Quran memilih orang ibu yang sedang mengandung dan menyusui? Karena gambaran kasih sayang yang paling kuat adalah saat ibu mengandung dan menyusui. Nunggu gambaran kasih sayang yang tidak ada duanya. Nggih, ibu menyusui, Masya Allah, didekap dia. Padahal dia ini lagi kesusahan. Nggih, wonten bahkan sing kesel mari mangan luwe maneh karena dinyusoni, diambil lagi oleh anaknya. Tapi dia tetep bahkan dipuk-puk dan Masya Allah, gambaran kasih sayang nih. Bayangin nggih, ada orang yang diambil kenikmatan darinya, disusahkan, tapi tetap ngerasa seneng, tetap mencintai. Nggih niku ibu. Masya Allah, uang nulek disusoni mesti inilah di bayaranku kesel ya aku. Lek teng barat wonten namanya ibu susuan nggih, atau tukang susu, bayar nih.
Dan iki dodol rahim tadi saged didol, ya bayar. Wong sing males nglahirno, wong donya pancen zaman akhir nggih. Saniki lagi child free, kawin yo napa mboten usah gawe anak. Nah gitu. Wonten malih, wonten mas hebat malih, mboten gelem hamil. Tapi wis akeh duwike, ya napa carane? Sperma kali ovume dijadiaken setunggal, ditaruh di rahimnya orang lain. Nitip ya. 9 wulan. Wonten saged niku. Lah, kari bayar mawon. Jadi penyewaan rahim. Nah, nanti zaman akhir wonten niku. Saniki pun wonten. Jika apakah niku maki jadi tren Ustaz wallahu a'lam. Yo napa mesti dadi tren mangki. Nggih, negara-negara sing miskin, wong-wong sing sugih-sugih malas hamil tapi pinduwe anak, wis titip ae. Yu aku titip yo. Piro? 1 M yo, 9 wulan. Pun dia hamil. Allah, coba bayangkan. Seperti itu zaman akhir nih. Lah, Quran itu mengingatkan, kenapa kok begitu? Karena itu gambaran dari kasih sayang. Untuk menggambarkan juga orang zaman akhir makin kehilangan kasih sayangnya. Ya, masya Allah, semua tinggal dibeli dan seterusnya. Ya, padahal Quran menggambarkan yaumul kiamah itu semacam itu, disebut dengan al-ghasyiyah karena meliputi semuanya. Lah, Quran sekarang menyatakan hal ataka hadisul ghasyiyah. Bukankah telah datang kepadamu Muhammad berita tentang bencana yang meliputi seluruh sisi di dunia ini? Mestinya wong dielingaken ngoten niku begidik. Kon sakniki tetep ngeguaya, maksiat dan segala macam. Kon ndak krungu ta? Sebentar lagi akan ada dan seterusnya itu. Namanya al-ghasyiyah. Mana yang pertama? Yang kedua, al-ghasyiyah annaha an-nar taghsha wujuhal kuffar. Yang dimaksud dengan al-ghasyiyah adalah neraka di mana saat itu wajahnya orang kufar itu akan diliputi dengan api, dipenuhi dengan api. Itu disebut dengan al-ghasyiyah. Makna yang kedua menurut Ibnu Jubair. Atau yang ketiga, mufassir menyatakan annaha fi hadzal mawdi' an-nafkhatu tsaniyah lil ba'tsi li annaha taghza jami'al khalq. Ada yang mengartikan yang dimaksud dengan al-ghasyiyah ini adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Karena begitu ditiup, hancur. Tiupan yang kedua, bangkit semuanya, bejudul sedoyo saking kuburan, dan itu semua makhluk, tidak ada satupun yang tidak merasakannya, dan semuanya kemudian ketakutan karena semuanya digiring ke mahsyar. Lah, ada yang merujukkan yang dimaksud dengan al-ghasyiyah peristiwa itu, peristiwanya bangkitnya semua makhluk mulai sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, dan kita bergerak dalam ketakutan bersama-sama menuju mahsyarnya Allah SWT. Itu namanya ghasyiyah. Jadi ada 3 makna al-ghasyiyah menurut tafsir. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Sekarang yang pertama, setelah gambaran umum dari al-ghasyiyah, sekarang Al-Quran menggambarkan 2 karakter manusia. Yang pertama, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Wujuh ini tidak normal. Biasanya dalam bahasa Arab, kalau kita bikin kalimat nominal, bikin mubtada, niku ma'rifah biasanya, dikasih al depannya. Al masjidu kabirun, ngoten nggih. Al masjidu utawi masjid, kabirun iku gede, ngoten, mesti digamel dikasih makrifat di awal. Ya, Yahya rojulun misalnya, apalah nasyiun misalnya, nasya apalah. Ya, jadi mesti diawali niku kata benda tertentu biasanya. Wujuh niku mestine al wujuh, mestinya. Boten wujuhun al wujuhu yauma idzin khasyi'ah, mestinya ngoten. Dalam standar bahasa Arab. Ya, dalam standar bahasa Arab. Sama lah dalam bahasa Indonesia, jenengan lek damel kalimat sing wonten adalah, lah mesti tertentu toh depannya. Nggih, orang Islam adalah, lah jadi jelas bisa didefinisikan. Tapi lek
moro-moro orang adalah orang apa Cak? Ya ndak bisa. Harus tertentu kalimat awal nih. Warna merah adalah baru bisa. Warna bla 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 adalah ya apa sampean niku? Sing jelas toh. Apa sing didefinisikan itu. Jadi sesuatu yang didefinisikan itu harus spesifik. Rumusnya niku ngoten. Lah teng bahasa Arab namine ma'rifah, mboten nangsal nakira. Rumus umumnya. Quran damel nakira. Wujuhun. Lah ya apa toh? Ngoten niku menarike Quran. Kenapa kok dimboten al-wujuh? Karena kalau di makna dikasih al, maknanya seluruh wajah. All faces. Semua wajah, ngoten. Tapi kalau dikasih boten dibuang alnya, maknanya menjadi many faces. Banyak muka-muka. Napa bedane ngeten? Kalau digunakan kata al, berarti tidak ada satupun wajah. Hatta wajahnya orang muslim, hatta wajahnya orang mukmin, semuanya akan ketakutan. Ngoten. Tapi alhamdulillahnya, gara-gara tidak dikasih al, maknanya berarti banyak, tapi nggak semua. Piro wong sing di masjid wakeh. Apa semua orang Malang ke masjid? Enggak, wakeh. Tapi bukan semua. Tapi kalau saya ngomong semua orang Malang hadir di masjid, berarti tidak tersisa satupun. Tapi kalau saya bilang banyak orang di masjid, itu berarti masih banyak juga di luar. Itu alhamdulillahnya, nomor satu. Tetapi nomor duanya jangan juga meremehkan. Karena kalau Quran itu mau ngomong tidak banyak, tentu Quran tidak bikin jamak, cuman wajhun. Tapi Quran menyatakan wujuh untuk menunjukkan meskipun tidak semuanya, tapi wakeh loh ini. Ngoten. Iku hebatnya Quran. Jadi Quran mau menghadirkan makna itu. Tidak semuanya, tapi akeh loh. Sehingga kita ini juga harus hati-hati. Ngoten. Karena lek titik kok wah paling wong kafir tok lah. Boten. Ini banyak meskipun tidak seluruhnya. Wujuhun. Dari mana kita kok melihat ini jumlah yang sangat banyak? Selain dibentuk jamak, belakangnya ada tanwin, wujuhun, untuk menunjukkan ini ekstrim, ini luar biasa, ini banyaknya ini. Kenapa? Karena perhitungannya sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Wujuhun yang pertama, yauma idzin itu kata keterangan. Keterangan itu biasanya diletakkan di akhir. Lah ngoten toh? Wajah-wajah ketakutan pada hari itu. Lah ngoten to mestine. Mboten ngenten, wajah-wajah pada hari itu ketakutan. Mboten tepak ngoten niku. Di mana-mana keterangan itu diletakkan di akhir. Rumus bakunya itu begitu. Nggih, wujuhun khasyi'atun yauma idzin, mestinya ngoten. Tapi dibalik oleh Quran, wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Napa maksudnya? Fungsinya untuk apa membalik itu? Kalau dibalik, yauma idzinnya didepankan menghadirkan makna khususnya. Banyak wajah, terutama ya, khususnya ya pada hari itu. Di yang lain mungkin ada, tapi tidak seperti itu maksudnya. Ini spesial pada hari itu. Wujuhun khasyi'ah, masya Allah. Khasyi'ah niku dari kata khusyuk. Khusyuk niku tapi dikasih tak marbuto di belakang. Ini untuk menggambarkan khusyuk yang tidak ada duanya. Saking nawemen khusyuke. Nah nanti kita dalamin kata khusyuk ya. Jadi secara bahasa dulu, khusyuk itu kalau orang takut, yang takutnya niku menyembul keluar. Takut itu semuanya takut kan ada dalam hati. Tapi kalau kita punya rasa takut sampai menyembul keluar ke mata kita, ke bibir, ke mulut kita, ke tangan kita, ke kaki kita, ke kulit kita, namanya khusyuk. Orang kelihatan sampean wedi ya. Itu kelihatan dari matanya, kelihatan dari suaranya. Aku apa sampean kok sampean yo. Nah gitu, karena kelihatan dari suara. Atau dari tangannya gemeter. Kok napa oleh iki wong panas kok ndak kademen kon iki. Kok napa kok den ta? Nah niku. Atau mboten nate ngomong tengah jenge wong kathah kepada
saudara Ahmad dipersilakan, ketua RT baru kita. Gemeter deh nih. Nggih kata seorang yang ndak ngawali niku namine khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah rasa takut yang kemudian muncul keluar, kelihatan dari fisiknya, entah pandangan yang kemudian sayu, tunduk, atau mulut yang kemudian kata-kata yang kemudian deredek sampai menangis, air mata yang keluar, itu semuanya takut. Nah, makanya nanti dipikirkan, berarti kalau sholat khusyuk ya napa Ustaz? Ya niku pandangan jenengan terus khusyuk ya ke tempat sujud, boten kemana-mana. Makanya ketika ada pemuda sing sholat kali ngeten, durinan jenggote ngeten, terus ngeten wis ngene, terus diwarloporaken Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ya napa niku salat, kata Kanjeng Nabi, kalau hatinya dia khusyuk maka dia tidak akan sibuk ngurusin urusan tubuhnya, kata Rasulullah SAW. Kita ini kalau khusyuk mboten kira mosok upacara mawon dikengken khusyuk. Ndak tahu saya zaman sekarang, tapi zaman dulu upacara niku gatel mawon mboten angsal ngukur gitu. Zaman kita SD lah. Lek wis siap gerak, tangan harus gini, meskipun gatal ndak pernah dikukur. Masya Allah ya zaman biyen niku. Kalau jero ati mangkel lah sini. Kok ndak manusiawi ini. Memang begitu, apalagi kalau lagi penghormatan niku. Ibaratnya mboten nopo wis ngene tok wis mau gatel mau nopo. Ya Allah, nggih. Kenapa? Karena itu gambaran dari kekhusyukan. Lah yang menarik kemudian kenapa orang menghadap Allah kok ya sembarang kalir nih. Terus Kanjeng Nabi karena hatinya mboten khusyuk. Jadi khusyuk kelihatan nanti misalnya dari pandangan mata, wonten sing dari suara, nangis dia. Suaranya terbata-bata seperti Imamul Haramain. Lek surat tertentu yang dia itu nangis ya suwe terus. Dengan jengeraken Syekh bukan Sudes niku, saya Surem insyaallah. Sing mau surat Al-Insan itu. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum, nangis ya Pak. Saya Surem saya ingat kula. Nangis suwi terus wasaqahum rabbuhum, nangis malih mandeg malih mboten saged nutukaken wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mungkin nggih mbayangaken ya Allah ya napa kepingine besok aku rek dikei ngombe dhewe yang Gusti Allah dengan minuman yang paling jernih, paling bening terus Al-Qur'anul Karim. Nangis saya Surem niku mboten agak lama wasaqahum rabbuhum suwe khusyuk namanya. Jadi Ustaz, berarti khusyuk niku kelihatan dari fisiknya. Iya. Berarti saged ditipu tiang. Saged. Keranten asline khusyuk niku jero hati. Tapi saged ditipu. Kados teng televisi niku lho. Marilah kita berdoa langsung ya Allah. Terimalah ya Allah. Itu kalimatnya seperti khusyuk. Padahal jero hati ini ndang cepet mari ngene aku. Dan seterusnya. Jadi hati-hati juga dengan khusyuk, tapi normalnya khusyuk adalah hatinya khusyuk ya, kemudian menyembul keluar. Niku namine khusyuk. Oke, kita lihat dulu wujuhu yauma idzin khasyah. Ada yang menyatakan ini wajahnya orang kafir, wajahnya orang Yahudi, wajahnya orang Nasrani dan seterusnya ya. Khasyi'ah yakni dzalilah bima'asiha. Dia ini khusyuk menjadi merasa hina, ketakutan. Kenapa? Karena disebabkan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Annaha tasya' ba'da dzulli min 'adzabillah fala tatana'am. Qalahu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair menyatakan mereka ini khusyuk setelah dia dihinakan dengan azabnya Allah dan dia enggak ada kenikmatan sama sekali. Sehingga dia digambarkan oleh Al-Quranul Karim ya gimana, tidak ketakutan dia. Misalnya wonten surah Muhammad ya, Rasulullah SAW Allah SWT menjelaskan kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an jami'an faqatta'a am'a'ahum ya. Orang mangkelek teng neraka itu diparingi minuman, sama-sama minuman ini, dia masuk surga, Gusti Allah maringi minuman, yang di sini dia dikasih minuman, faqatta'a, maka minuman itu akan memutus-mutus
am'a'ahum, usus-usus mereka. Ya Allah, ya nopo yang bayangaken nih. Wonten minuman yang kalau diminum brodol usus nih. Pedot kabeh usus nih. Lha wong maos ayat ngeten iki mboten wedi, lak saking ngatose pun atine. Iya wis pancene kon wis neraka. Lah ngoten to. Karena mestinya orang normal mesti takut. Ya, kalau dia dikasih minuman, ini wonten surah napa namine Muhammad, ya. Wasuku, mereka akan dikasih minum. Kenapa kok damel past tense? Suku, nggih. Karena orang yang tidak mau lah dikasih minuman yang panas yang akan membakar ususnya, motong-motong ususnya. Hanya ibaratnya itu dibuka mulutnya, dijoki ngeten kemudian. Wasuku, dikasih minum mereka, diminumin mereka ini ma'an dengan air hamiman yang sangat panas. Hamim, nggih, hamiyah. Ya, nanti ada narun hamiyah. Hamim teman yang dekat, yang sampean kalau dia sakit ngerasa panas pisan, lek dekne sedih ya kerasa sumpek pisan. Seperti teman yang sangat dekat, namanya hamim. Aku sumpek apa koncoku anu pisan nek di penjara saya, aduh sumpek aku. Wah, niku namanya hamim. Ya, wonten konco kata Roma Irama, lek lagi seneng-seneng koncoan, lek lagi wah niku mboten. Hamim mboten, teman dalam suka dan duka yang bahkan dia merasakan kesedihan kita. Namanya hamim. Hamim. Lah, asal maknanya himayah, proteksi sebenarnya makna dasarnya nih. Jadi ada saking panase seluruh sisinya merasa kepanasan. Namanya hamim. Hamim. Quran misalnya menyatakan nanti salah satu azab orang di neraka itu dia tidak punya teman. Ya, dia wala yusalu hamimun hamima, dan tidak akan bertanya sahabat yang padahal itu sahabat yang dulu nuwemen pun nggak akan saling bertanya satu sama lain, nggak ada yang dimintai tanya. Masya Allah. Nah, dia dikasih minum dengan ma'an hamiman faqatta'a. Lihat kalimatnya nih. Qatta'a niku boten aqta'a. Aqta'a itu memutus sekali. Greng namanya aqta'a. Tapi kalau qatta'a damel wazan fa'ala dikari tasdid, memutus-mutus. Berkali-kali dia begitu dikasih minuman serang keputus lagi, serang keputus lagi, serang. Ya Allah, usus buntu mawon loro nih kados ngoten. Apalagi utusnya brodol sampai kepatah putus-putus itu am'a'ahum. Betapa ngerinya kita. Niku namine khasyiyah. Terose Sa'id bin Jubair, wong dihinakan dengan adab Allah, terus matur ngoten mboten dikasih nikmat sama sekali. Minta air sedikit pun ndak dikasih. Saking nemene nggih wonten roko niku. Mosok ngejaluk banyu mawon mboten diparingi. Ya, an afidu alaina minal ma, kata dia, tolong dong kasih saya air, seteguk air please, seteguk air please, kata dia. Apa katanya temannya? Sepurane ya, kamu telah diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan Allah. Bahkan dia minta yang lebih rendah dari air. An afidu alaina minal ma atau au mimma razaqakumullah, atau apalah yang lebih sedikit lagi lah dari air. Wis opo tare permen-permen tare, opo tare jaluk niku. Niku ngomonge wong sing di neraka, ngomong teng koncone sing di surga. Direkam wonten Quran. Karena terus menel, ya Allah sampean kan seeling ah. Dan seterusnya. Yuga yo napa ceritane? Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi itu gambarannya. Untuk ketakutannya, hatta setetes air mau tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan khasyiyah, ketakutan kemudian. Nah, yang menarik, orang Islam itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran dari kekhusyuan itu memang di dalam Al-Qur'an ke seluruh tubuh. Misalnya ya, mata khusyuk atau Al-Quran, khasyi'atan absaruhum, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada lidah khusyuk, ya, juga ada wa khasya'atil aswad atau Al-Quran Karim. Wajah juga khusyuk, wujuhu yauma idzin khasyi'ah, dan seterusnya. Tetapi yang menarik itu khusyuknya orang-orang kufur.
dari wajahnya karena ketakutan. Sementara khusyuk kalau dikaitkan dengan orang mukmin itu yang dirujuk oleh Allah hatinya. Misalnya Quran menyatakan alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum, hatinya. Jadi orang kafir niku atau orang-orang yang digambarkan dengan qulub wujuhu yaumadan khasyiah, bukan hatinya yang khusyuk, wajahnya yang khusyuk karena ketakutan itu. Masya Allah. Sementara orang mukmin khusyuknya itu dari mananya? Dari hatinya. Sementara hatinya orang kafir nanti takut, tapi Quran tidak menggunakan kata khusyuk, menggunakan kata wajifah. Qulubu yauma idzin wajifah. Wajif beda lagi. Wajif niku kalau kita mengendarai kuda, terus kudanya mboten lari, keladung, kelatok, keladuk, kelentam, nggih, mboten cepet. Kemudian kita ngambil cambuk, kita pecut kudanya itu. Akhirnya ketakutan kudanya lari kenceng. Namanya wajifah. Lah hatinya orang kafir niku nanti ketakutan ngoten. Kronton kate dipecuti malaikat. Terus ya takut. Jadi kalau orang mukmin hatinya khusyuk, orang kafir hatinya wajifah. Tapi tampak luarnya sama. Tampak luarnya ya sama-sama menunjukkan rasa takut, tapi beda. Yang satu ketakutan yang dipuji karena namanya khusyuk, yang kedua ketakutan yang buruk karena berasal dari wajifah. Kayak nopo ini? Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia sedih sekali, ketakutan sekali? Nggih. Amilatun nasibah. Masya Allah niki sing paling kasihannya. Amilatun, amilah niku isim nopo namine fa'il nggih. Amil, orang yang terus menerus melakukan perbuatan amal. Jadi orang ini masuk neraka bukan orang yang tidak beramal, dia banyak melakukan amal. Para ulama kemudian berbeda-beda ya. Ada menyatakan makna pertama adalah dia itu amilatun fid dunya amilatun bil ma'asi. Fid dunya amilatun bil ma'asi. Dia melakukan amal di dunia berupa kemaksiatan. Terus menerus ya beramal keburukan, terus menerus beramal keburukan, terus menerus beramal keburukan, namanya amilatun. Yang dia sangka ya itu adalah kebaikan. Nomor satu. Yang kedua, takabbarat fid dunya an ta'atillahi ta'ala fa'amalaha finnar biltiqal min adzabin ila adzab. Ya. Ini takaburnya orang di dunia sehingga dia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala digambarkan. Ada juga yang menyatakan badzilatun lil amal bi ta'atihi in ruddat. Dia itu sungguh-sungguh beramal tapi amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik berkenaan dengan amilatun ini. Abu Bakar Umar bin Khattab itu suatu hari mengunjungi satu tempat. Kalau sekarang mohon maaf ya ini bukan untuk menjelekkan agama orang lain, ini ke gereja-gereja. Umar melihat para pendetanya ini khusyuk, ngabisin waktu untuk khidmah, untuk ibadah. Wis boten kawin, wis ibadah terus. Entah modelnya nopo lah ibadahnya, tapi dia terus ibadah ya, mengagungkan Tuhan, haleluya misalnya. Ini zaman dahulu masanya Umar bin Khattab. Terus sudah sepuh-sepuh bahkan Umar, terus orangnya terus keluar menyambut Umar. Umar nangis. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, kenapa Umar engkau menangis? Kata Umar mengutip ayat ini, amilatun nasibah, kata Umar. Amal yang tidak ada gunanya, tapi amal yang hanya akan membuat dia kepayahan. Wis capek, wis kesel, dikira itu yang akan nanti membahagiakan dia di kehidupan akhirat, tapi ternyata membawa tidak ada harganya apa-apa, justru dia hanya akan mendapatkan kepayahan. Bahkan makna yang lain, dia nanti di neraka disuruh melakukan amalan itu. Kong niki disuruh ini sampai dia tambah payah lagi. Ada yang menafsiri begitu. Atau makna luasnya seperti ini kalau kita ya. Ada orang kira gini. Kita ini
mau menuju surga atau menuju neraka. Tidak ada yang rileks itu. Semua kita bekerja. Makanya kata Al-Quran, ya napa wonten ayat Al-Quran bahwa semua kita ini selalu dalam usaha, selalu dalam pekerjaan. Kadhan famulaqih, terus ya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya kamu itu terus menerus dalam usaha. Ya Allah, lah wong maksiat mawon usaha. Kalau kita pikirin, aku malam minggu ini kudu iso nyang Singapura lah. Saya malam minggu ini mau ke Thailand lah. Di sono cewek ayu-ayu, murah-murah dan seterusnya. Usaha dulu itu. Kerja soro dan seterusnya. Orang-orang Australia yang ada di Bali, itu banyak pekerja kasar. Bukan orang terpelajar, banyak pekerja kasar. Tukang bangunan, tukang cat, gitu-gitulah. Pekerja-pekerja kasar. Ya, bukan orang elitnya. Tapi dia ngumpulin duit nih, ngumpulin duit. Karena kan kalau di barat itu semua pekerjaan itu ada masa liburnya. Lah, kita bisa tidak mengambil masa libur nih. Ada izin sakit, izin dan seterusnya lah. Itu kalau kita tetap masuk berarti nanti diambilnya nanti. Mestinya misalnya hari nopo, mestinya kita ini ada sick leave tapi tidak diambil, berarti nanti bisa diambil akhir. Nanti dalam 1 tahun atau setengah tahun dia terkumpul sudah. Saya punya misalnya 50 hari yang belum saya ambil, maka 50 hari dia akan liburan. Biasanya ngoten wong-wong Australia, wong lang bule itu begitu. Dia ngumpulin duit, kerja, nanti sisa waktunya itu entah 2 bulan atau apa, pergi dia ke Bali, happy dan seterusnya. Jadi tujuan mereka bekerja keras, amilatun, kenapa? Karena dia mau enjoying their life. Ke Bali, bir murah, perempuan ada, senang-senang, wow, happy life, beach, ya, wah itu kayak surga bagi mereka. Orang-orang bule itu kenapa sih kok menyukai laut dan sebagainya? Kita pun juga menyukai laut, kenapa? Karena itu gambaran relax, gambaran comfort, gambaran surga wis kados ngoten. Ada air, hidup enak, ndak ada pekerjaan, seneng-seneng tok, tidur di hotel, makanan enak, perempuan ada, tinggal ganta-ganti. Itulah gambarannya. Dan mereka membeli itu dengan mahal. Dengan cara apa? Amilatun. Kerja dulu niku 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Habis itu ngeplay visa teng Indonesia, happy teng Bali. Orang Singapura ke Batam, sami. Malam minggu ke Batam dia. Wah, enjoy di Batam karena disediakan semuanya. Masya Allah. Jadi wonten keinginan kita itu agar kita ini kepingin amilah agar nantinya kita senang. Tapi kata Allah, dan yang menarik banyak orang niku kerja sampai entek ngamek. Dia sampai melupakan sholat, melupakan nopo mawon, usaha kuatah lah macem-macem, hari ke hari sampai lupa semuanya akhirat. Disangka apa? Kalau saya nanti sudah banyak uang kaya, hidup saya akan enak, hidupnya nanti nyaman dan seterusnya. Padahal setelah itu dia mati, dan ketika mati dia melihat sia-sia semuanya. Yang saya dapatkan hanyalah kepayahan. Niku namine exhausted. Ya, itu namanya amilatun nasibah. Masya Allah, ini ku yang paling menakutkan. Nasibatun fi amalil ma'asi, payah, capek dalam melaksanakan kemaksiatan. Semuanya lah. Di YouTube wonten, saya sayangnya lupa namanya, siapa namanya ya, Roy Han atau siapa, orang London yang masuk Islam itu. Menarik, dia ini bekerja di musik production, salah satu musik production paling terbesar di dunia, bayangkan. Dan dia menghasilkan banyak seperti musik di Terminator. Jadi pemusik musisian papan atas dia semuanya yang wow, kaya raya. Tapi ya gitu, hidupnya dari pub ke pub terus, nah, namanya industri musiknya, singkat ceritanya. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan sampai pada titik niku ki opo sing tak geleki itu. Karena kata dia,
Dulu saya sebelum mengenal Islam itu, hidup itu ya sesuai dengan arah angin dan sesuai dengan tuntutan keinginan. Oh, pengen ini. Tapi tidak jelas itu aslinya. Yang dituntut oleh masyarakat. Kalau untuk ini melu ini, anu ini melu ini, lato misalnya dan seterusnya. Lata-lata terus ini. Jadi orang itu capek, jangan pikirakan. Secapek-capeknya orang adalah kalau dia tidak hidup berdasarkan keinginannya. Dia hidup berdasarkan tarikan keinginan yang lain. Kita ini kalau mikirin nopo ibu-ibu kok damel skincare, nopo ibu-ibu kok ganti kodong, nopo ibu-ibu kok kepingin ganti macem-macem. Nah dipikirkan itu karepe dhewe apa karena tuntutan? Nah koncoku ganti ya Pak, klambine mosok aku mau lebihan ngene ae sampean mbok tukono kodong ta aku. Misale dan seterusnya. Capek kita hidup ngoten niku. Karena kita terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Lah, semakin orang di atas, orang itu kalau tidak punya iman, nggih ngoten uripe. Wah, saya harus begini, saya terus dan dia nggak tahu sebenarnya saya itu nyari apa, ngoten. Lah, orang bule nih mikirnya ngoten. Sudah semuanya dia punya, pada titik dia apa sebenarnya yang mau saya cari ini? Karena sudah mentok semuanya. Harta sudah dia dapatin, semuanya dia sudah dapatin, dan sampai alhamdulillah nanti dia menemukan Islam, berubah total dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata orang menuju neraka pun itu amal, amilatun nasibah. Terakhir taslana ron hamiyah. Tasla bukan Tesla tapi tasla. Meskipun ada miripnya. Jadi nopo namine tasla niku makna dasarnya adalah ada tasqa belumnya tasla naron hamiyah. Tasla niku apa? Dijerembabkan atau menuju ke niku namine tasla, namanya tasla. Jadi apa ya? Melempar dirinya sendiri, namanya tasla. Throwing. Nopo throwing itu ya? Nggih, melemparkan kados kita melempar bola basket niku lho. Itu throwing. Jadi melemparkan diri kita sendiri. Throwing. Yang menarik, taslana ron, mereka masuk sendiri, melemparkan diri mereka sendiri kemana? Ke neraka. Jenengan pakai logika. Oh, no tahu wong gelem mlebu neraka. Nggih boten wonten lah. Orang itu mestinya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Quran menyatakan tasla. Ya. Siapa berarti yang masuk? Wajah-wajah mereka sendiri tadi itu yang mengarahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Tasla naron kata Al-Quran. Mereka itu masuk kepada neraka. Jadi dirinya sendiri. Saking ngopono niki, para ulama menggambarkan swangking boten kiyate sampun. Wajahnya dihinakan dan seterusnya. Itu cara untuk penghinaan. Dan dianya sendiri kemudian setelah dia ketakutan, keweden, masih neraka terus dileboni pun. Mestinya orang itu kalau ke api ya tidak mau lah dia berhenti, dia tidak mau pergi dia. Masya Allah, ini bukan malaikat yang mendorong, dia sendiri menuju sendiri, saking kuisinan, saking tuadi, ketakutannya, saking takutnya dia. Wujuhu yauma idzin khasyiah, sampai wajah yang penuh ketakutan itulah yang mendorong dia masuk dalam neraka. Allah karim. Jangan bayangkan. Kados anu niku lho, kados suami ketahuan selingkuh ambek mbok rondo. Dikepung cang RW, RT ngepung terus, ayo metu lah ngoten to. Kuisinan, ketakutan dia mencolot lewat jendela, sumur dileboni nang dene. Nah gitu, pokoknya sekira saya tidak ketakutan lagi masuk dalam sumur, padahal itu lubang buaya. Nah gitu loh. Itu sama seperti peribahasa keluar dari mulut buaya menuju mulut singa. Apa peribahasanya itu? Keluar dari mulut buaya ke mulut singa.
Jadi ketakutan dia, wujuhu yaumin khasyiah, tapi ketakutan itu ya Allah coba dihinakan oleh Al-Qur'an. Tasla. Ya. Jadi kalimatnya itu aktif. Wajah mereka, yaitu mereka sendirilah yang throwing themselves, yang kemudian dia menceburkan dirinya sendiri. Kemana? Tasla naron, kepada neraka, kepada api hamiyatin, yang amat sangat panas, yang amat sangat panas. Sifatu bil hima wa hiya la takunu illa himayatan wa huwa aqallu ahwaliha, fama wajhul mubalagha bi hadhihi sifah an-naqisah. Kila ikhtilafan bil hamiyah. Yang pertama, annaha daimatun humma laysat kanarid dunya allati yanqati hamyuha bintifaiha. Nomor satu, bentuk hamiyah itu adalah bentuk superlatif, bentuk mubalaghah. Maknanya nomor satu, api yang panasnya itu selama-lamanya, daimah panasnya itu. Walaisat kanarid dunya, yang enggak sama dengan api dunia. Kenapa? Karena api dunia itu allati yanqati, dia terputus panasnya bintifaiha. Kalau dia dimatiin dia padam, hilang lagi, dikecilin dia tidak panas lagi. Tapi tidak, ini panas terus, namanya hamiyah. Hamiyah hima yamna min irtikabil makhdhurat wa intihak. Ya, dia tidak bisa berhenti terus panas. Wa inna likulli malik napa namine. Ada juga yang menyatakan hima niku karena makna dasarnya nopo namine meliputi, jadi nggak ada yang bisa keluar darinya. Dia akan panas yang amat sangat menyengat dari seluruh sisinya, dan orang nggak bisa keluar darinya. Dari mana? Seperti dari hadis wa inna likulli malikin hima wa inna himallahu maharimuhu faman yarta, dan seterusnya ya, hadis tentang syubhat itu ya. Seperti bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu, raja atau apa, itu ada batasan wilayahnya. Nggih, Surabaya wonten batasane, atau kalau kita memiliki apalah hewan niku wonten batase kandangi. Karena itu kalau kita menjaga gembala, hati-hati, karena jangan sampai gembalaan kita masuk ke himanya orang lain. Itu maksudnya, tanah terlarangnya orang lain dan seterusnya. Itu kayak begitu, saking tidak bisa kita keluar darinya. Himayatun mimma ghilda wa ghadib, mubalaghah fi syiddatil intiqam. Dan menyatakan ini adalah mubalaghah dari siksaan yang amat sangat berat, karena campuran di dalamnya dari amarah yang sangat banyak ya. Itu campur aduk jadi satu, namanya tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah, juga dikasih minum, bukan dia minum sendiri. Sekarang tusqa, dan tadi tasla, sekarang pasif majhul. Sekarang dia tidak mau minum, seperti saya tadi itu, dibuka mulutnya, digerojok. Tusqa, diminumin dia. Min ainin, dari sumber. Ini yang menarik terakhir. Ain dalam bahasa Arab itu selalu konotasinya baik. Kalau dengar kata ain itu mesti baik, karena mata air, orang Arab itu terpikat dengan ain, dengan mata air, karena daerahnya panas. Jadi kalau dengar mata air, wow, seneng ain. Karena itu semua yang baik-baik biasanya dikasih ain. Kuda juga disebut ain, bidadari disebut ain. Nggih, hurun ain. Karena apa? Karena ain itu keindahan. Lihat kata Quran, kata dia akan dikasih minum min ainin, dari mata air. Seneng pikirannya, duh enak ya, enak ini. Tibae nopo dibikin kontras oleh Allah, min ainin aniyah. Aniyah itu dari kata al-an. Al-an itu sekarang, dibikin isim fa'il aniyah, ana yakni aniyah. Aniyah itu kalau kita mendidihkan air terus pun beluduk-beluduk, nah itu pangking panasnya, namanya aniyah. Jadi dia dikasih minum, waktu airnya itu mendidih paling maksimal, lah itulah yang dituangkan untuk minuman dia. Tusqa min ainin aniyah. Bagaimana makanannya? Insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjutkan. Kenapa kok sangat grafis dan menakutkan Ustaz? Iya, memang sengaja agar kita takut.
agar kita tidak punya keberanian sedikit pun ke neraka. Kan ada orang yang subhanallah masih merokok, lan suwe-suwe kan lebih surga. Enggak, agar kita ketakutan. Nanti dikasih minumannya super panas, dia akan memutus-mutus usus kita. Siapa yang mesti berani untuk itu? Itu harapannya agar kita ini punya rasa khusyuk waktu di dunia, boten khusyuk saat kita di hadapan Tuhan karena ketakutan yang tidak beralasan yang disebut Quran dengan wajifah. Demikian yang saged kula sampaikan, hadanallahu ya majma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.